Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Khalisul SH beserta keluarga selaku tuan rumah, yang saya hormati para sesepuh RT 03 RW 3, ada Pak Dakwan, ada Pak Tono, Pak Widodo. Masa dia belum dipecat? Sudah, mati sendiri. Berkah mungkin penuh keluarga Pak Khalisul sendiri, bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah juga. Amin. Ditatain gitu. Ya Rabbal Alamin. Tatain apa ya? Kasih tata nom. Kemudian rumah ini juga berkah ya, bagi Pak Khalisul dan keluarga, sehingga dengan berkah itu ya bertambah kebaikan. Dan alhamdulillah kita datang ke sini bagian dari berkah ini, mudah-mudahan. 1 jam. Amin. Aku capek nanti. Ya Rabbal Alamin. Anjir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nonton ya? Enggak bisa ya. Ini sudah 2 tahun kita ya tidak halal bihalal seperti biar ini. supaya nanti Sehingga posisinya halal kali ini gini aja Bu, atau dimiringkan. Tentu saja apa namanya, suasananya itu menjadi sangat istimewa. Lebih-lebih memang ini tidak biasanya kita halal bihalal yang biasanya di tempat kita sendiri, ini bisa halal bihalal di rumah dinas Pak Khalisul ini. Nonton. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ditambah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nonton. Malah kena ngano ya. Saya sebenarnya apa namanya? Kena. Terkait dengan halal bihalal. Kena niki malah. RT 3 ini sudah bersyukur ya, karena sudah di samping 2 tahun libur tidak ngisi. Juga seingat saya sudah beberapa tahun terakhir kemarin sudah tidak saya, karena sebelumnya itu kan selalu saya begitu ya, memanfaatkan produk dalam negeri ya. Tapi ya saya itu khawatir kalau besar sudah mendengarkan satu hari ketemu ya. Apalagi sekarang juga ada YouTube, itu malahan bisa ukur satu hari, itu khawatir bosan gitu ya. Gini. Tapi sekali lagi, karena kalau diminta itu prinsipnya saya itu tidak mau menolak selama saya bisa. Sehingga ya ini izinkan saya untuk sekian kalinya matur biasa Bapak dan Ibu. Kelihatan tadi sudah, tapi mati sendiri. Ya mungkin orang seperti saya ini kan tidak mudah ya, ceramah di lingkungan sendiri itu kan tidak mudah. Ya kok pun meneh gitu. Soalnya sapal gitu. Meskipun saya ya berusaha untuk selalu mencari materi yang berbeda ya di setiap kali kesempatan. Ya. Misalnya kayak seperti saya pengajian memperingati kematian itu ternyata sampai sekarang sudah ada berapa YouTube di YouTube yang sama itu sudah kalau 25 atau berapa itu juga tidak mudah ini mencari materi yang saben pengajian beda itu tidak gampang.
Kalau ceramah di luar malah gampang, orang mesti ngerti atau kalau itu materi anyar gitu kan ya. Nah, kalau ceramah di RT sendiri itu kan semuanya sudah pernah dengar. Tidak. Makasih ya Mas. Baik Bapak dan Ibu. Sekarang acara kita ini di samping tadi supan dalamnya Pak Horizon, kita ini sedang berhalal bihalal. Saya kira kita semua sudah tahu ya, halal bihalal itu merupakan budaya masyarakat kita di Indonesia, khususnya masyarakat Islam pasca Lebaran, yang itu tidak dijumpai di manapun di negara Islam yang lain. Dan halal bihalal ini sangat luar biasa ya, dari sisi budaya maupun dari sisi keagamaan. Bayangkan, menurut saya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, orang untuk ngaku salah dan mau minta maaf itu sulit atau sulit? Sulit atau sulit? Sulit. Sulitnya bukan main. Tapi kalau dalam halal bihalal, semua orang ngaku salah. Monggo Pak. Nah, mau minta maaf kan berarti kan mau ngaku salah kan ya? Kesana dulu. Nah itu berkah halal bihalal. Coba bayangkan itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang yang punya sedikit kedudukan di atas yang lain, itu biasanya orang ngaku salah ini beratnya bukan main. Wong sewu ya rasa ada suami gelem ngaku salah kepada istri ini angel lho. Angel. Pak RT ngaku salah karo wargane angel apa angel? Angel. Tapi coba tadi ya, ngaku salah kan Pak RT kan ya? Iya, minta maaf kan. Pada orang harus jaluk dia ngaku salah ya, jangan ngaku. Pak RT loh gitu. Tidak hanya Pak RT, saya yakin Pak Horizon di dalam komunitas Kablok ketika halal bihalal kemarin itu juga begitu kan. Ngaku salah juga Pak ya. Minta maaf juga Pak ya. Iya. Tidak hanya Pak Horizon, Pak Gubernur, bahkan Pak Presiden sekalipun kalau dalam suasana halal bihalal dia ngaku salah dan mau minta maaf. Sebaliknya pihak yang lain yang dimintai maaf juga memberikan maaf. Itu kan peristiwa budaya dan peristiwa keagamaan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, ngaku salah itulah yang kemudian disimbolkan di dalam ketupat yang kemudian kita biasakan makan di saat Idul Fitri itu ya, yang sering disebut dengan singkatannya kupat gitu. Kupat itu yang ngaku kupat, mengaku salah sebenarnya. Ya meskipun di sisi yang lain kupat itu juga punya konotasi yang lain, yaitu laku papa. Jadi kupat itu maknanya di samping mengaku lepat juga laku papa. Nah, laku papa ini juga terkait dengan persoalan peristiwa Idul Fitri. Apa itu laku papa? Lebaran, lalu apa lagi? Luberan, leburan, dan laburan. Apa saja? Lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Wah. Zaman biar labunya buka ping. Teh. Sekarang soal. Nah, baik ya. Coba mari kita bahas satu persatu itu ya. Lebaran,
Luberan, leburan, dan laburan. Yang pertama lebaran. Idul Fitri itu sering disebut dengan lebaran. Jadi kan biasanya kita selamat lebaran ya, atau sebutannya lagi apa, riyoyo kalau bahasa Jawa, riyadi ya, macam-macam lah. Di antaranya lebaran. Lebaran itu ya dari kata-kata lebar, selesai. Berarti Idul Fitri itu menandakan selesainya puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Ya. Makanya setelah selesai puasa itu disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu secara kebahasaan memang bisa berarti kembali kepada fitrah. Tapi arti yang lain itu ya hari diperbolehkannya makan. Karena kata-kata faporo itu ya kata kerja yang berarti diantaranya ya, artinya banyak, diantaranya adalah ya makan pagi atau berbuka. Puasa itu pakai disebut dengan iftar itu ya, makan pagi atau makan berbuka. Nah Idul Fitri itu di samping kembali pada fitrah, makna yang lain juga kita pada hari itu memulai makan seperti biasa, tidak sebagaimana sebulan Ramadan yang kita tidak boleh makan. Bahkan malah pada hari Idul Fitri itu kita wajib makan, tidak boleh puasa. Kalau puasa malah berdosa. Kalau puasa malah haram. Ya. Jadi ada hari yang diharamkan berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, lalu hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Dzulhijjah. Jadi Lebaran, makanya orang pada umumnya bergembira itu, pada umumnya. Ya. Di sisi yang lain bisa jadi sedih karena ditinggal Ramadan yang selama Ramadan kemarin ibadah dengan baik, lalu kemudian ibadah selesai, kita lalu kembali ke hari normal. Ya, tapi itu memang yang namanya aturan Allah begitu. Puasa itu tidak untuk selamanya. Puasa itu memang diwajibkan hanya hari-hari terakhir, hari-hari tertentu maksud saya. Yaitu selama bulan Ramadan itu yang jumlahnya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tidak boleh kita berpuasa terus-terusan. Ya. Jadi yang diizinkan ya hanya itu. Nah setelah itu Lebaran selesai. Makanya sekali lagi Idul Fitri itu sering disebut dengan Lebaran. Nah lalu Luber itu berarti ya melimpah, luber. Ya. Jadi kalau gelas itu setelah kita tuangi air, luber itu karena penuh melimpah. Di dalam puasa Ramadan, setelah kita puasa, kita ini kan diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah. Ya. Dan zakat fitrah ini bagi siapa saja ya, yang beragama Islam, besar, kecil, tua, muda, selama dia pada saat di hari raya itu memiliki kelebihan rezeki untuk dimakan pada hari itu sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Artinya apa? Artinya seorang Muslim yang dia sesudah melakukan ibadah puasa yang itu konotasinya lebih kepada ibadah vertikal individual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ujung-ujungnya akhirnya pun juga harus diikuti dengan ibadah sosial. Kita harus berbagi dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jadi meluber. Nah, hanya saja memang kita itu jangan memahami seakan-akan kewajibannya itu ya hanya terbatas pada membayar zakat fitrah yang jumlahnya 2,5 kilo itu beras itu ya. Itu sebenarnya kewajiban minimal ya. Kewajiban yang lain bisa berlebih ya, setidak-tidaknya ya ibadah-ibadah yang kemudian dikatakan sebagai ibadah sunnah ya. Boleh menambahi kita sendiri dengan kelebihan yang bisa kita lakukan. Dan
alhamdulillah yang namanya tradisi luberan itu di hari raya juga sudah membudaya di kalangan kita itu. Ya di samping kita membangun fitrah, kita kan biasanya kan juga kalau di desa-desa itu biasanya ada istilah weweh ya. Weweh itu ya munjung, apa namanya saudara, ya sesepuh gitu kan ya, dengan kue-kue tertentu begitu ya. Atau kalau sekarang itu istilahnya membagi apa? Angpau ya, itu kan bentuk dari luberan ya. Luberan. Termasuk acara hari ini ya alhamdulillah ya. Kita dapat luberannya Pak Khor Iso ya. Ini luberan. Lalu luberan itu saya kira bisa dilakukan oleh siapapun ya. Tidak harus menunggu seperti Pak Khoriso ya. Ya dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kondisi kita masing-masing. Ya kita saya kira bisa meluberkan apa yang kita miliki itu dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kemampuan kita itu kita bisa Mas. Ya. Untuk berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Saya selalu mengatakan seperti itu. Ya monggo lah, semampu kita berbagi apa yang kita punya ya. Dan alhamdulillah saya kira berbagi yang sebagaimana saya sampaikan ini itu insya Allah mudah-mudahan sudah menjadi tradisi kita, sudah menjadi budaya kita ya, kalau kita masak ya rakyatan tonggo bakwan piro ya tonggo nyatane ya di wenehi itu kan luberan ya. Itu penting hal seperti itu. Kalau habis pergi rakyat rambutan siji yo tonggone iki melu kecipratan gitu. Itu kan luberan ya. Dan itu harus kita bisikan, nanti dibudayakan. Dan yang namanya memberi itu Masya Allah, berbagi itu Masya Allah ya. Oleh Rasulullah itu dihargai sedemikian rupa, dipuji sedemikian rupa ya. Dan itu memang bisa menambah kecintaan di kalangan kita ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda tahadu tahabu ya. Hendaknya kalian saling memberi hadiah ya. Insya Allah dengan cara saling memberi itulah akan tumbuh kasih sayang di antara kalian. Loh itu kan luar biasa. Dan sekali lagi untuk bisa berbagi tidak harus menunggu kaya. Kita bisa berbagi dengan cara kita masing-masing. Saya dulu pernah menyampaikan contoh ya, tapi iklan Ramadan yang sudah lama sekali. Ya, pernah ada iklan Ramadan itu yang tentang berbagi itu ada di jalanan yang macet, sementara itu ada rel kereta api, itu ada pak penjaga relnya itu selalu menyediakan air dalam ceret itu ya. Nah ternyata itu sering kali terjadi pas waktunya buka itu macet di situ itu, sehingga orang sering kali bisa jadi nggak bisa buka itu ketika buka datang itu ya. Nah itu kemudian ternyata ya hanya diberikan air kepada orang yang sedang kemacetan di rel itu, itu sudah luar biasa ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi untuk berbagi itu ternyata ya sekali lagi tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berlebih tadi. Nah ini yang luberan, yang luberan. Ya alhamdulillah lah, sekali lagi saya yakin itu sudah berkembang di masyarakat kita ya. Terutama kalau terkait dengan lebaran ya. Pada saling memberi angpau, ada orang datang yang diberi ya, seberapapun itu luar biasa saya kira ya. Sampai kita rewangi apa itu namanya, bukan uang ya, uang receh itu ya. Dulu sampai ada yang 1.000-an, 2.000-an, sekarang ya mungkin apa juga bisa saya mungkin paling minimal ya harus 10-an atau 20-an itu mungkin sekarang ya. Nah begitu. Lalu yang ketiga apa? Leburan itu berarti dilebur itu berarti ya menjadi dihilangkan.
Artinya apa? Artinya dengan puasa Ramadan selama sebulan penuh itu, kalau puasa kita diterima tentu saja ya, catatannya ya tidak kok setiap orang yang berpuasa lalu kemudian pasti berhasil dan diampuni dosanya ya. Karena apa? Karena nyatanya Rasulullah SAW itu pernah menyatakan banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Berarti kan banyak orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasa. Jadi orang yang kemudian lalu setelah puasa dosanya dilebur oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, sehingga kemudian digambarkan seakan-akan seperti bayi yang baru lahir, sehingga kemudian hari raya seperti Idul Fitri itu, ya orang yang puasanya berhasil. Makanya lalu kemudian di masjid-masjid setiap kali puasa awal itu dituntunkan bagaimana berpuasa yang benar, berpuasa yang baik, supaya betul-betul berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau puasa kita itu berhasil, ya insya Allah memang ya, bahwa apa yang kemudian menjadi manfaat dari puasa itu pengumpulan dosa itu, insya Allah dosa sebanyak apapun diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun lalu kemudian para ulama lalu kemudian juga memberikan catatan bahwa dosa-dosa yang kemudian bisa dihapuskan dengan puasa itu adalah dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah, dosa-dosa yang terkait dengan haknya Allah, sementara dosa-dosa yang terkait dengan dosa hakku adami sesama manusia harus dimintakan maaf secara langsung ya. Nah itulah makanya ada halal bihalal ini, ada acara silaturahim untuk ada kemungkinan media menyatakan maaf dan memaafkan itu. Jadi sekali lagi acara silaturahim halal bihalal seperti ini sangat penting, karena tadi menjadi media dihapuskannya dosa secara total. Setelah dosa-dosa yang terkait dengan hakullah itu diampunkan Allah, dosa-dosa yang hakku adami yang sesama kita sebagai manusia ini juga diampunkan oleh Allah dengan dimaafkannya oleh sesama kita, sesama manusia. Terutama tentu saja ada orang-orang yang terdekat. Orang yang terdekat ya anak kepada orang tua, ya, istri kepada suami, dan sebaliknya suami kepada istri, ya, tetangga dekat, itu pasti. Itulah makanya kenapa kalau kita hari raya sampai diriwali pulang kampung, sungkem kepada orang tua, itu dalam rangka untuk memohon ridho dan memohon ampun kepada kedua orang tua kita. Kita rewani sampai seberat apapun kita lakukan, capek seberat apapun kita lakukan. Ya dalam rangka ini silaturahim dan minta dihalalkan dari segala apa yang kita salah kepada kedua orang tua kita. Dan dengan cara seperti itu sekali lagi maka dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilebur. Makanya kalau kita itu dulu zaman kecil itu pasti ingat saya kalau sungkem di hadapan orang tua-tua itu kan selalu mesti beliau selalu mendoakan muga-muga dosaku dilebur ing dina iki. Mesti itu kalimatnya Pak ya. Dilebur. Dihapus. Makanya leburan. Dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang terakhir laburan. Dilabur. Tadi kata bentak lagi ya, dilabur. Kalau zaman dulu itu dilabur itu ya pakai kapur itu ya. Ya, pakai kapur dan kuasnya itu pakai alang-alang gitu ya. Nah, sekarang usaha usum ya, usaha usum. Itu zaman zaman enak ya. Saiki ya labu yo cet lah ya. Cet wae iki yo saiki milih sing apa jenenge tahan air ya, sing awet ya, sing kilat, sing macam-macam. Tidak sembarang cet. Dalam rangka apa itu ya? Untuk membagus, untuk lebih baik lagi.
Ya. Jadi untuk berhias itu kan berhias sebenarnya. Berhias itu kan ya dalam rangka untuk supaya tampil bagus, supaya tampil cantik. Ya. Ibu-ibu coba tadi itu kan mau kesini berhias enggak Bu? Dilabur enggak Bu? Oh, dilabur pasti, dilabur. Pasti dilabur ya. Nak bapak-bapak bapak-bapak ya mungkin harus orang adus barang. Orang masalah nah. Kalau ibu enggak bisa ya. Tadi Bu Eli itu Masya Allah saya nunggu tuh mandinya. Aduh, itu sampai saya dulu jam segini kok belum siap gimana? Ya Allah ya, itu orang aku gitu. Pakai kerudung ini loh, kok cocok pakai kerudung ini lagi ganti lagi. Waduh, wah itu dalam rangka mengatur diri supaya baik, supaya kelihatan bagus. Itulah dilabur itu ya. Labur itu sebenarnya simbol dari berhias sebenarnya. Nah orang itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah puasa itu ya begitu ya berlabur. Berlabur memang ya sebagian fisik yang kelihatan, ya. Bajunya baru, gitu. Ya. Orang mau poso-poso lebaran bajunya sembarangan itu, terutama kalau anak-anak ya. Kalau anak-anak di desa itu ya Allah, ya masa kecil itu, lambiannya itu macam budak bodoh. Kalau tidak hari raya tidak mungkin ada baju baru. Ini pengalaman waktu kecil saya ya. Jadi punya baju baru itu kalau hari raya. Dan saya kita pun sebagai orang tua juga kalau hari raya ketika anak-anak kita masih kecil juga mikirkan kesimpulan mencarikan baju baru, betul ya? Ya. Itu tradisi kita. Malah kalau saya ya, kalau tradisinya tempatnya Bu Eli di Pontianak sana itu, kalau lebaran itu yang baru tidak hanya baju. Biasanya orang Pontianak itu, nuwun sewu. Kalau lebaran itu mesti dihias. Kordennya baru. Kalau bisa kursinya ya baru. Lebih tahu. Dan rumah orang Pontianak itu padahal dekoratif. Itu sering berubah-ubah. Nah itu karena apa? Karena di sana memang tradisinya itu tradisi lebaran itu berkunjung. Ya. Jadi setiap lebaran itu pasti dikunjungi orang. Dan kalau dikunjungi orang itu mesti gitu ya. Ya saya pantas toh gitu kan. Makanya kalau kemudian tadi itu, masa kursinya mono terus zaman itu ganti-ganti. Ya. Ada perasaan malu sebagai orang ya wajar saja. Kursinya ganti, kordennya ganti. Pakaian pun sewu itu tidak cukup 1-2 Bu. Lebaran itu ya pakaian yang paling enggak ya bisa 7. Loh, lah kenapa kok begitu? Loh karena orang sana itu kalau lebaran berkunjung dan berkunjungnya itu seminggu lebih dulu sebelum tentu selesai. Loh masa berkunjung satu hari kan bukan di terus. Jadi bisa dipahami kalau orang sana kalau bajunya banyak itu tradisi memang itu begitu. Ya. Nah kita kan enggak berkunjung aja enggak. Ya. Masya Allah dulu aja saya masih sempatkan ke berkunjung Pak Dakwan, Pak Umi yang sepuh-sepuh. Ini sekarang tahu saya belum sempat berkunjung. Ya Allah. Ya. Berkunjung Pak Nur saya dan sekali lagi berkunjungnya tidak hanya sehari 2 hari itu bergilir. Dan karena memang orang dikunjungi orang di rumah disediakan itu, ya makanan serba macam-macam disediakan. Ya. Jadi kue itu biasanya kue itu tidak hanya di meja, betul-betul meja khusus transparan itu sehingga orang datang itu ya. Dan orang sana itu kalau berkunjung tidak hanya sekedar pantas-pantas ngincip, tidak, menikmati betul. Menikmati betul itu. Jadi akhirnya ya disediakanlah kue bermacam-macam, minuman bermacam-macam. Tradisi.
Sehingga orang sebelum hari raya itu yang betul-betul bikin kue, bikin baju, nyiapkan ini karena tadi. Mungkin tradisi tempat duit, tahu duit. Mungkin kurang lebih sama yang mungkin tempat duit ya. Nah, mungkin duit kurang lebih sama ya, kurang daerah sana. Mungkin dua karena dua ada yang Melayu ya, mungkin kurang lebih sama. Ya. Itu seperti itu. Nah kita enggak, ya kita kadang-kadang malah nggak beli baju, nggak kemana-mana kok nggak beli baju apa itu ya, di rumah. Kita juga nggak nyiapkan kue sekedarnya. Nyiapkan kue sekedarnya aja cuma nggak ada makan, akhirnya dimakan sendiri ya, habis sendiri. Ya Allah ya, memang beda. Nah itu laburan fisik. Nah mestinya ya harusnya juga tidak hanya yang fisik yang dilabur ya. Yang dilabur juga harusnya malah justru yang lebih penting lagi adalah secara kejiwaan ya. Mestinya setelah puasa sebulan penuh itu ya mesti jiwa kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya seringkali dikatakan laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Jadi yang namanya hari raya itu bukan kok bagi orang yang bajunya baru ya. Meskipun toh ini baju baru itu bolehlah merupakan tanda hari raya, tapi sebenarnya bukan itu. Intinya hari raya itu adalah bagi orang yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertambah. Nah kita berharap mudah-mudahan ya dengan puasa Ramadan kemarin selama sebulan penuh dan sekarang dengan acara halal bihalal seperti ini ya. Setelah apa namanya dosa-dosa kita diampunkan Allah, itu jiwa kita menjadi lebih bersih ya. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi lebih baik ya, lebih baik amalnya. Sehingga harapan kita, apalagi bagi kita yang sudah sepuh-sepuh ini ya, kapanpun kita ini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi ini luar biasa ya. Pak Kholisun terima kasih. Saya kemarin bilangnya pas ikut rapat RT ya, jadi ketika Pak Kholisun menawarkan monggo kapan-kapan silaturahim di sana ya, saya langsung tembak waktu panggil. Nah kamu besok kalau berharap Pak Kholisun bisa kan ada HP gitu kan. Pak Kholisun alhamdulillah ini betul-betul membelikan luberannya. Nah nanti kita tunggu luberan yang lain ya. Nah begitu ya. Kita tunggu luberan yang lain. Luberan saya. Oh ya. Ya insya Allah. Ya boleh. Arisan besok boleh ya ke Bandungan? Bagaimana besok rame-rame? Bandungan. Boleh ya, bapak ibu ya arisan besok ke Bandungan ya rame-rame. Ya lah ya, biar siap ya biar direncanakan bapak dan ibu ya, biar kan ibu sudah, bapak sudah, yang belum kan bapak dan ibu ya. Nah besok bapak ibu ya, saya kira ya. Ya baik. Nah ini ada tawaran dari Bu Eni bagi yang menghendaki nginep juga boleh. Nah, terutama yang muda-muda yang masih apa namanya itu ya boleh. Cekap ya. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya tidak tahu apa panjang apa pendek, pokoknya ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam monggo bersama-sama dengan saya. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan diri ini. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah dengan harapan sekali lagi semoga untuk Pak Kholisun